Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix. Dan tentunya masih setia untuk membahas mengenai Donghua Showland. Arc dari Pulau Dewa Laut telah berakhir dan sekarang kita akan memasuki babak baru, yaitu peperangan besar di dataran Douluo. Pastinya kalian juga sudah tidak sabar untuk melihat ekspresi orang-orang yang terkejut ketika melihat peningkatan kekuatan dari Tangsen dan teman-temannya sekembalinya dari Pulau Dewa Laut. Namun sebelum kita lanjut, saya akan tetap memberikan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan Donghuanya secara langsung, karena konten kali ini mengandung banyak spoiler. Jadi alangkah lebih baik kalau kalian nonton dulu di aplikasi WTV. Nah, kalau masih ada scene yang membingungkan, kalian baru silahkan mampir ke channel ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Ujian Dewa Laut tahap ke-7 mencabut senjata Trisula Dewa Laut telah berhasil Tangsen selesaikan, sehingga hanya tersisa 2 ujian lagi, yaitu tahap ke-8 dan tahap ke-9. Untuk tahap ke-8, waktu penyelesaiannya adalah 5 tahun, dan waktu yang lumayan panjang ini Tangsen manfaatkan untuk kembali ke daratan bersama teman-temannya. Di sisi lain, Kekaisaran Roh Pelindung masih terus melakukan penyerangan ke berbagai wilayah untuk memperkuat dan memperluas kekuasaannya. Dua kekaisaran besar, yaitu Kekaisaran Xingluo dan Kekaisaran Tiando pun juga tidak tinggal diam. Berdasarkan laporan Hulena, di bawah kepemimpinan dari Jenderal Dai Weixi, pasukan dari Kekaisaran Xingluo telah berhasil merebut 2 kota penambangan penting. Begitu pula dengan Kekaisaran Tiando juga sudah merebut sebuah sumber penambangan besar. Bahkan tidak cuma kehilangan sumber daya, Kekaisaran Roh Pelindung pun juga telah kehilangan lebih dari 1.500 prajurit elit dalam pertempuran tersebut. Hal ini jelas membuat Bibidong menjadi sangat murka, mengingat sumber tambang merupakan aset yang sangat penting yang bisa berdampak dalam rencana besarnya. Pembicaraan pun ditutup dengan Hulena yang berjanji bahwa ia akan segera mengumpulkan pasukan terbaik demi merebutnya kembali. Pada keesokan harinya, seluruh pasukan dan para anggota Kekaisaran Roh Pelindung berkumpul di alun-alun dalam sebuah upacara penghormatan bagi para pejuang yang telah gugur saat menjalankan tugas di medan perang. Dalam pidatonya, Bibidong berusaha membakar semangat dari semua orang agar mau bersatu untuk menjatuhkan 2 kekaisaran besar, yaitu Kekaisaran Xingluo dan Kekaisaran Tiando, guna menghormati jasa para pejuang yang dengan gagah berani rela berkorban demi negara. Dan dengan ini secara resmi Kekaisaran Roh Pelindung menyatakan perang kepada orang luar. Prioritasnya adalah memusnahkan Kekaisaran Tiando dan Kekaisaran Xingluo secara menyeluruh. Di lain waktu, Kaisar Suebeng bersama 3 petinggi Akademi Kekaisaran Tiando tengah dalam perjalanan menuju tempat pertemuan rahasia dengan pihak Kekaisaran Xingluo untuk membicarakan mengenai hubungan kerjasama dalam rangka mengalahkan Kekaisaran Roh Pelindung. Sesuai dengan rencana dari Master Xiao, mereka sengaja menggunakan jalur laut untuk menghindari sergapan dari pasukan Bibidong. Kini era peperangan telah dimulai. Diperlihatkan Master Xiao yang sedang berpikir keras dalam menyusun strategi. Juga di samping itu sudah terlihat banyak pasukan yang terluka pasca kembali dari medan perang. Baihe melaporkan situasi pertempuran di garis depan yang semakin mencemaskan, yang mana begitu berhasil diterobos oleh pasukan Kekaisaran Roh Pelindung, maka pertahanan Kekaisaran Tiando pasti akan langsung hancur. Situasi yang sama pun juga sedang terjadi di pertahanan perbatasan Kekaisaran Xingluo yang terus mendapatkan gempuran sehingga juga sangat beresiko berhasil dijebol. Ditambah lagi menurut Slender, jumlah master di pihaknya yang bisa ikut ke medan perang semakin sedikit. Persediaan senjata dan peralatan tempur pun juga sudah menipis. Kini Master Xiao hanya bisa berharap agar hubungan kerjasama antara Kekaisaran Tiando dengan Kekaisaran Xingluo bisa segera terjalin, karena hanya dengan menyatukan 2 kekuatan terbesar maka akan terbuka kesempatan untuk mengacaukan langkah dari Kekaisaran Roh Pelindung dan menguasai situasi di medan perang. Singkat cerita, Kaisar Suebeng telah sampai di kota Silu, di mana tempat diadakannya pertemuan rahasia dengan pihak Kekaisaran Xingluo. Di sana ia langsung disambut oleh wali kota Silu yang dipercaya mendukung penuh upaya Kekaisaran Tiando. Wali kota juga lah yang sudah mempersiapkan tempat pertemuan ini dengan segala keamanannya yang dinilai sangat ketat sehingga tidak perlu khawatir akan sergapan dari pasukan Kekaisaran Roh Pelindung. Sementara itu, pihak dari Kekaisaran Xingluo tengah dalam perjalanan menuju tempat pertemuan. Kondisi cuaca yang sangat buruk mungkin akan sedikit menghambat waktu perjalanannya. Selain pasukan Kekaisaran, terlihat juga Dai Weixi bersama pasangannya yang turut mengawal perjalanan dari ayahnya tersebut. Scene kemudian beralih memperlihatkan Guru Xingming yang sedang menemani beberapa murid Akademi Shrek untuk berburu cincin roh. Jadi meskipun sedang dalam era peperangan, sekolah tetap masuk ya. Dengan cepat Guru Xingming mampu melumpuhkan seekor siluman roh jenis harimau malam berusia ribuan tahun yang membuat para muridnya begitu kagum. Namun ketika salah seorang muridnya akan melakukan proses penyerapan, tiba-tiba mereka mendapatkan serangan dari orang misterius yang mempunyai kemampuan untuk menyerang menggunakan bayangan hitam. Guru Xingming yang memiliki firasat buruk segera memerintahkan para muridnya agar segera meninggalkan hutan. Sementara ia akan berusaha menghambat dan mengalahkan para penyusup tersebut.
Terlihat tidak hanya satu, tetapi sekelompok Master Roh yang nampak dari outfitnya merupakan orang-orang dari Kekaisaran Roh Pelindung. Jumlah musuh yang cukup banyak membuat mereka dalam posisi yang sangat tidak diuntungkan. Bahkan salah seorang murid nyaris terbunuh, untung saja dengan cepat Guru Xingming berhasil menyelamatkannya. Dengan menggunakan teknik roh ketujuh wujud roh pelindung serigala api neraka, ia sanggup mengalahkan sekelompok Master Roh tersebut sehingga para muridnya bisa melarikan diri. Akan tetapi tidak lama setelah kemenangannya, tiba-tiba muncul musuh yang jauh lebih berbahaya. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan sosoknya. Ia adalah seorang Feng Hou Douluo dari Kekaisaran Roh Pelindung yang bernama Gui Mei Sang Douluo Hantu. Dia diberi misi secara langsung oleh Bibi Dong untuk mengamankan hutan pertarungan bintang agar Kekaisaran Tiando tidak bisa lagi mengupgrade kekuatan tempur. Dan juga dalam rangka Kekaisaran Roh Pelindung akan mengincar cincin roh merah dari siluman roh ratusan ribu tahun, yaitu Erming Sang Raja Kera dan Daming Sang Banteng Sanca Ungu. Tidak ingin membahayakan para murid-muridnya, Guru Xingming memerintahkan mereka semua agar tidak lagi menoleh ke belakang dan segera keluar dari hutan. Tentu sebenarnya ia juga sadar bahwa ia tidak akan bisa menang melawan seorang Feng Hou Douluo seorang diri. Namun setidaknya ia bisa menahannya sementara waktu karena baginya ini adalah keputusan terbaik demi menyelamatkan masa depan dari Akademi Shrek. Dalam pertarungan mereka terlihat jelas perbedaan kekuatan yang sangat mencolok. Meski sudah mengeluarkan berbagai macam teknik andalan, tidak ada satupun serangan dari Guru Xingming yang sanggup memberikan serangan berarti untuk Master Douluo Hantu. Seolah-olah semua gerakannya telah dibaca. Untuk itu Guru Xingming berencana untuk mengunci pergerakan musuh dan menyerangnya dengan skill roh terkuat, walaupun harga yang harus ia bayar adalah kematian. Dan benar saja, terlihat tangan kanan Douluo Hantu sudah berhasil menembus tubuhnya, namun ini adalah satu-satunya cara yang bisa Guru Xingming gunakan untuk mengunci pergerakan musuh yang sangat cepat. Dan setelah musuh terkunci, barulah sebagai serangan terkuat sekaligus menjadi serangan terakhir dari Guru Xingming bersiap untuk merilis skill roh ke-8 serangan serigala api suci. Serangannya begitu kuat hingga efek dari ledakannya bisa dirasakan sampai di gerbang masuk. Berkat pengorbanannya tersebut, beberapa murid Akademi Shrek yang ia bawa akhirnya berhasil selamat, dan setelah memberikan penghormatan terakhir untuk gurunya tersebut, mereka bergegas kembali ke Akademi untuk melaporkan kejadian ini kepada Flander. Setelah api padam dan debu mulai menyingkir, diperlihatkan bahwa ternyata Master Douluo Hantu masih hidup dan sama sekali tidak mendapatkan luka fatal. Berbeda dengan Guru Xingming yang bahkan tidak terlihat jasadnya karena mungkin tubuhnya sudah hancur tanpa sisa sedikit pun. Sin kembali ke kota Silu yang memperlihatkan Kaisar Xingluo bersama rombongannya akhirnya telah sampai di tempat pertemuan rahasia dengan Kekaisaran Tiando. Namun berdasarkan sudut pandang dari Dai Weixi, terdapat banyak keanehan dan kejanggalan di sepanjang jalan kota. Terasa suasana yang sangat sepi, tidak terlihat satupun warga lokal, bahkan banyak barang dagangan yang sepertinya ditinggal begitu saja. Kedua belah pihak pun akhirnya telah berhasil dipertemukan. Setelah saling menyapa, mereka semua lantas bersiap masuk ke dalam balai kota untuk membicarakan hubungan kerjasama dan strategi perang dua kekaisaran secara lebih mendetail. Namun sebelum sempat masuk, mereka dikejutkan dengan suara serbuan pasukan dan para Master Roh Kekaisaran Roh Pelindung yang tiba-tiba saja sudah mengepung mereka di dalam kota. Ternyata wali kota Silula yang sudah berkhianat. Keuntungan yang ditawarkan oleh Bibi Dong membuatnya tergiur, jadi sejak awal ia cuma berpura-pura berpihak kepada Kekaisaran Tiando karena sebenarnya dirinya telah bersekongkol dengan pihak Kekaisaran Roh Pelindung untuk menjebak mereka.
Kini pihak Kaisar Suebenglah yang sangat dirugikan. Terlihat di pihak musuh juga terdapat 2 ketua sekte dari 7 sekte besar yang baru, yaitu ketua sekte Pedang Angin dan ketua sekte Harimau Hitam yang masing-masing kekuatannya sudah mendekati seorang Feng Hou Douluo. Pertempuran pun tak terhindarkan. Serangan skill Pedang Angin dilancarkan untuk mencoba menghabisi Kaisar Suebeng. Beruntung masih dapat ditahan oleh Master Spesialis Pertahanan dari salah satu petinggi Akademi Tiando. Sementara pihak dari Kekaisaran Xingluo juga mendapatkan serangan dari Sekte Harimau Hitam yang sejauh ini masih sanggup ditahan oleh Dai Weishi bersama ayahnya. Selain gempuran serangan tersebut, ternyata musuh juga menggunakan racun untuk melemahkan pasukan mereka. Racun ini juga merupakan jebakan dari si wali kota pengkhianat yang sudah dipersiapkan dan sudah mulai menyebar semenjak rombongan kaisar baru memasuki kota. Situasi yang semakin memburuk memaksa Kaisar Suebeng harus segera pergi untuk menyelamatkan diri. Namun jelas ia menolak untuk pergi dan lebih memilih untuk berjuang bersama di medan perang. Belum juga bisa mengimbangi jalannya pertempuran, datang lagi seorang Master Feng Hou Douluo dari pihak Kekaisaran Roh Pelindung yang bergelar Douluo Naga Iblis. Ia merupakan tetua ke-7 Kekaisaran Roh Pelindung, pengguna kekuatan roh gabungan antara tipe alat dan tipe binatang kuno yang bernama Toya Naga Iblis dengan level kekuatan mencapai 96. Hal ini membuat pihak dari Kekaisaran Xingluo dan Tiando pun semakin terdesak karena sudah kalah baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas. Si Yue memerintahkan pasukan Sekte Harimau Hitam untuk segera mengepung Kaisar Xingluo. Tentu saja hal itu tidak akan dibiarkan oleh Dai Weishi. Ia pun bersama sang istri mulai merilis kekuatan roh pelindung gabungan Harimau Kucing Neraka. Sementara itu, Douluo Naga Iblis dengan pose santainya merusuh di setiap sudut pertarungan yang semakin menyulitkan Dai Weishi dalam melancarkan serangan maupun bertahan. Di saat yang bersamaan, tingkat pertahanan dari roh pelindung Tungku Bintang Surga milik Bau Bosan perlahan mulai menurun, sehingga hanya menunggu sedikit waktu sampai pertahanan milik salah satu Dewan Akademi Tiando tersebut berhasil dirobohkan. Namun kondisi ini tidak lantas membuat sang Kaisar Xingluo menjadi putus asa. Ia pun segera memerintahkan pasukannya agar menerobos kepungan musuh dan bertekad untuk terus berjuang di medan perang sampai titik darah terakhir. Sayangnya tekad yang kuat tidak disertai dengan kemampuan yang mumpuni. Terbukti salah seorang pengawal pribadi Kaisar Xingluo akhirnya harus tewas setelah menerima tebasan mematikan dari si Yue. Kini pihak Kaisar Xingluo hanya bisa membentuk pertahanan seadanya. Begitu pula dengan Kaisar Tiando yang berada di bawah perlindungan dari ketiga Dewan Akademi yang telah mencapai batasnya. Berniat segera mengakhiri pertempuran, Douluo Naga Iblis pun kembali bersiap dengan serangan kedua yang pasti sudah tidak bisa ditahan lagi. Begitu juga dengan si Yue menggunakan belati bulan sabitnya sudah bersiap untuk menghabisi pihak dari Kaisar Xingluo. Namun tentu saja ini semua masih belum berakhir. Sepersekian detik sebelum serangan mengenai target, sebuah hantaman keras dari palu Haotian dan terjangan Harimau Putih Neraka muncul yang membuat mereka semua benar-benar terkejut. Sempat mengira mungkinkah kalau Tang Hao kembali datang untuk mengacau. Douluo Naga Iblis pun awalnya juga berpikir kalau Sekte Haotian akhirnya mulai keluar dari tempat persembunyiannya. Barulah setelah debu menyingkir terlihat jelas kalau palu Haotian tersebut adalah milik Tang San. Dan tidak salah lagi, gabungan roh pelindung Harimau Kucing Neraka bersayap itu adalah milik Suzuki dan Dai Mubai, yang kemudian disusul dengan kemunculan wujud roh pelindung api Phoenix milik Mang Hojun, serta teriakan lantang yang mengatakan kalau 7 monster Akademi Shrek kini telah kembali. Jelas kedatangan mereka benar-benar mengejutkan. Bahkan Xiao yang harusnya sudah mati karena berkorban jiwa untuk Tang San juga masih terlihat sehat walafiat. Bai Chen Xiang yang datang belakangan segera berkeliling untuk mendistribusikan sosis pemulih dari Oscar agar pasukan Kekaisaran Tiando dan Kekaisaran Xingluo bisa melanjutkan pertempuran. Tanpa tahu siapa yang sekarang menjadi lawannya, 2 generasi emas abal-abal langsung maju untuk menyerang tim Tang San. Namun hanya dengan tatapan dari evolusi medan dewa pembunuh, seketika semuanya pun langsung terhempas tidak berkutik. Ditambah lagi ketika 7 monster Akademi Shrek menunjukkan masing-masing ke-8 cincin rohnya, musuh auto tercengang, terutama Tang San yang memiliki 4 cincin merah ratusan ribu tahun. Tentu pemandangan ini membuat si Yue merasa sangat tertinggal, mengingat ia sudah berlatih sangat keras selama bertahun-tahun dan baru bisa mencapai level 70-an saja. Kecepatan dari perkembangannya sudah dianggap sebagai suatu keajaiban. Namun siapa sangka ternyata Tang San dan teman-temannya justru telah berhasil menembus level 80-an dalam kurun waktu yang sama. Benar-benar sangat membagongkan.
Sementara itu, entah yakin atau bodoh, Doulo Naga Iblis masih saja begitu percaya diri bahwa ia masih bisa mengalahkan mereka bertujuh. Mungkin ia hanya mengacu pada level kekuatan rohnya yang lebih tinggi tanpa tahu kalau Tang San sudah mendapatkan pelatihan dari ujian Dewa Laut, yang mana seperti yang kita tahu di levelnya yang sekarang sudah mampu melampaui kekuatan dari seorang Feng Hou Doulo biasa. Tanpa berlama-lama, pertempuran pun kembali berlanjut. Tang San menerima tantangan untuk Baiwan melawan tetua ketujuh Kekaisaran Roh Pelindung tersebut, sementara yang lain akan membantu para pasukan. Dai Mubai bersama Suzuki yang menggunakan roh pelindung gabungan evolusi Harimau Putih Neraka untuk melawan ketua sekte Harimau Hitam. Seperti yang kalian lihat, mereka unggul baik dari segi kekuatan serangan maupun kecepatan sehingga berhasil menekan lawan dengan mudah. Di waktu yang bersamaan, Mang Hojun merilis skill roh ke-8 yaitu Rantai Phoenix Pembunuh Hati yang memiliki efek skill membatasi kekuatan roh target untuk mengalahkan ketua sekte Pedang Angin. Sedangkan di sisi lain, Oscar masih terlihat seimbang melawan Yanxi pengguna elemen lava, sementara Shou cukup sukses memukul mundur si Yue. Jika terus seperti ini, maka keadaan akan segera berbalik sehingga pihak Kaisar Suebeng bisa menguasai jalannya pertempuran. Asalkan Tang San bisa mengalahkan Doulo Naga Iblis, maka mereka akan sepenuhnya memenangkan perang. Tang San versus Feng Hou Doulo Tongkat Naga Iblis. Mereka masih terlihat seimbang pada duel udara. Tang San mencoba menyegel senjata lawan dengan skill ke-8 agar bisa dengan leluasa melancarkan serangan. Namun bagaimanapun juga selisih level masih cukup terasa sehingga akan kurang menguntungkan baginya jika harus terus mengadu skill roh. Untuk itu Tang San masih lumayan menahan diri agar tidak kehabisan nafas sampai datang waktu yang tepat untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya. Di sisi seberang, Doulo Naga Iblis dibuat sangat geram ketika melihat situasi medan perang yang sudah sangat tidak menguntungkan. Ia pun berencana untuk mengakhiri semuanya dengan merilis skill roh terkuat yaitu skill ke-9 yang memiliki jangkauan super luas dan memberikan dampak pemusnahan massal. Terlihat efek tekanan yang dirasakan benar-benar luar biasa besar dan jika serangan sekuat ini sampai mendarat maka seluruh medan perang pasti akan hancur. Namun justru inilah kesempatan emas yang sedari tadi sudah Tang San tunggu-tunggu yaitu ketika skill roh terkuat milik Doulo Naga Iblis akhirnya keluar sehingga menjadi kesempatan yang sangat bagus untuk ia bisa menguji sebenarnya seberapa kuat senjata Trisula Dewa Laut. Cahaya kehadiran para dewa terpancar dari dalam diri Tang San. Doulo Naga Iblis pun juga dapat merasakan kalau kekuatan di hadapannya adalah amarah dari sang dewa yang dapat membuat setiap manusia berlutut dalam ketakutan. Dan inilah salah satu skill Trisula Dewa Laut yaitu Pembasmi Iblis Lautan Dunia yang hanya dalam sekejap sanggup membuat serangan skill ke-9 dari Doulo Tongkat Naga Iblis seketika lenyap. Tidak berhenti sampai di situ, Tang San kembali merilis serangan kemarahan dewa dari Trisulanya tepat mengarah ke musuh yang tentu saja sama sekali tidak dapat ditangkis ataupun dihindari. Hanya penerus dari sang dewa laut yang berhak menggunakan senjata dewa tersebut. Mang Hojun pun mempertegas bahwa Tang San memang telah dipilih secara langsung oleh Tuan Dewa Laut untuk menjadi penerusnya. Kini berkat kedatangan 7 monster Akademi Shrek, situasi pertempuran di kota Silu pun benar-benar sudah berbalik. Merasa sudah tidak punya peluang lagi untuk bisa menang, seluruh pasukan dari pihak Kekaisaran Roh Pelindung pun segera berlari pergi meninggalkan medan perang demi menyelamatkan dirinya masing-masing. Namun tidak semuanya sempat, termasuk si wali kota Silu yang menerima serangan mematikan dari Harimau Putih Neraka milik Dai Mubai sebagai azab karena dia telah berkhianat. Singkat cerita, si Yue bersama rekannya telah berhasil kembali ke markas untuk melaporkan kejadian ini kepada Hulena. Dalam pertempuran di kota Silu, Doulo Naga Iblis dan para jenderal terluka parah, ratusan prajurit telah mati dan sisanya tidak diketahui keberadaannya. Yan menambahkan kalau awalnya pihak mereka merasa sudah berada di ujung kemenangan. Namun keadaan tiba-tiba saja berbalik setelah kedatangan dari Tang San bersama teman-temannya. Bahkan tetua ke-7 Doulo Iblis yang digadang-gadang tidak terkalahkan pun juga harus bertekuk lutut di hadapan kekuatan Trisula Dewa Laut milik Tang San. Sementara itu dengan luka yang sangat parah, Doulo Naga Iblis datang ke Aula Dewa Malaikat untuk melaporkan kegagalannya kepada Xian Douliu. Ia pun langsung disambut oleh tekanan pedang Dewa Malaikat milik Shan Rensue sebagai luapan dari kekecewaannya. Xian Douliu kemudian menyuruh Doulo Iblis untuk pergi memulihkan diri terlebih dahulu supaya nanti bisa menembus kegagalannya hari ini. Ia juga telah mengirim surat untuk mengabarkan hal ini kepada Bibidong yang berada di garis depan agar Bibidong segera memberikan perintah untuk langkah berikutnya. Di kota Silu, pasca pertempuran melawan Kekaisaran Roh Pelindung, meski berhasil memukul mundur pihak musuh, namun terlihat cukup banyak korban juga di pihak Kekaisaran Tiando dan Kekaisaran Xingluo. Kaisar Suebeng masih sangat menyayangkan pengkhianatan dari wali kota Silu yang padahal sudah sangat ia percaya. Ia mengungkapkan penyesalannya karena sudah lalai dalam memilih orang kepercayaan sehingga pertemuan penting ini justru berubah menjadi medan perang dan membuat mereka semua terjebak dalam situasi yang sangat berbahaya. Namun Kaisar Xingluo sama sekali tidak menyalahkannya dan untuk saja Tang San bersama teman-temannya datang tepat waktu sehingga mampu membantu
mengembalikan keadaan dan mengalahkan musuh. Kini setelah situasi kembali aman, pertemuan kedua belah pihak kekaisaran untuk membicarakan strategi perang melawan kekaisaran Roh Pelindung pun bisa kembali dilanjutkan. Dalam diskusinya, Dai Weixi menjelaskan kalau kekaisaran Roh Pelindung bisa menekan pihak kita karena musuh memiliki lebih banyak Mas Roh tingkat tinggi. Ditambah lagi sekarang perbatasan dua kekaisaran juga sudah berhasil dikepung oleh pihak Bibi Dong dari berbagai arah. Tang San kemudian menyela dengan mengatakan kalau situasi kita sebenarnya tidak terlalu buruk. Meski terdengar cukup menakutkan, tapi sebenarnya pihak musuh justru menunjukkan kelemahan terbesarnya. Tang San menjelaskan kalau dalam perang tidak hanya mengandalkan kekuatan tempur saja, namun juga bertumpu pada kemampuan negara secara menyeluruh, terutama ketersediaan teknologi dan sumber daya. Dan dibandingkan dengan kekaisaran Roh Pelindung, jelas pihak kita masih jauh lebih unggul. Kelemahan ini yang musuh tunjukkan dengan usaha mereka untuk merebut sumber pertambangan dan pertanian. Dengan keterbatasan sumber daya, maka dapat dipastikan pihak Bibi Dong tidak akan bisa bertahan dalam masa peperangan pada waktu yang cukup lama. Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi terbaik untuk meraih kemenangan adalah dengan memperpanjang waktu perang. Paksa pihak musuh terus berperang sampai mereka tidak bisa lagi bertahan karena sudah kekurangan sumber daya. Selanjutnya, Tang San menyarankan agar menjadikan kota Silu sebagai pusat. Dan setelah dua kekuatan pasukan kita siap, maka dari kota inilah kita mulai menyebar untuk menyerang kota yang telah direbut dan memanfaatkan kelemahan kekaisaran Roh Pelindung sebaik mungkin untuk memenangkan perang. Kaisar Suebong mempercayakan kepemimpinan dari pasukan aliansi ini kepada Kaisar Xingluo. Mengingat dari segi pengalaman berperang dirinya masih jauh tertinggal. Rasa kepercayaan inilah yang menjadi pondasi awal untuk membangun kerjasama dengan pihak kekaisaran Xingluo demi meraih tujuan bersama, yakni mengalahkan kekaisaran Roh Pelindung. Di akhir diskusi, Dai Mube menyampaikan sebuah permintaan mewakili 7 monster Akademi Shrek. Ia mengatakan meski kekuatan Dewa Laut yang Tang San tunjukkan kemarin benar-benar luar biasa, namun itu masih belum mencapai kekuatan final karena Tang San masih perlu berlatih lagi demi menyelesaikan 2 ujian Dewa Laut yang tersisa untuk bisa menjadi Dewa Laut sepenuhnya. Pada awalnya Tang San memang ingin mengabaikan 2 ujian tersebut terlebih dahulu karena ingin fokus pada peperangan. Namun setelah dijelaskan kalau situasi perang sulit ditebak sehingga tidak bisa kalau tidak menggunakan kekuatan penuh, ditambah lagi juga demi membangkitkan Shou kembali, Tang San pun menurut untuk tidak banyak terlibat dulu di medan perang dan akan lebih berfokus pada latihannya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa ujian ke-8 Tang San adalah menambahkan cincin roh ke dalam kedua roh pelindung, maka dari itu fokus utama adalah terus berlatih dan berkultivasi. Ini semuanya pun sudah sepakat. Tang San dan Shou berencana akan kembali ke Sekte Hao Tian untuk meneruskan latihannya, sementara yang lain akan turut berkontribusi dalam peperangan melawan kekaisaran Roh Pelindung.